nggak perlu yang aneh-aneh lah. Intinya ini sedulur akan langsung dibantu tanpa sedulur meminta. Misal bisa mengobatin, bisa melihat makhluk gaib seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku semua, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel Batiniah ya. Tapi kita gak penelusuran dulu sekarang karena musim hujan. Dari kemarin hujan terus sampai yang live kemarin itu gagal. Jadi mohon maaf lah karena live kemarin itu gagal. Saya minta maaf karena untuk yang pertama itu kan gagalnya karena hujan, dan yang kedua lagi ada masalah sama tim, jadi saya minta maaf lah. Jadi untuk konten kali ini kita akan bahas tentang kodam lagi ya, karena saya lihat dari komentar dan dari WhatsApp dari sedulur semua itu pasti yang dibahas kodam. Jadi terutama saya minta mohon maaf lah sama sedulur semua untuk yang chatnya yang masih belum dibalas. Jadi saya minta maaf karena saya juga sibuk juga. Sini. Lu pipis? Enggak. Jadi saya mohon maaf lah karena saya kan juga siangnya juga sibuk, kadang ya lagi ada kegiatan apa gitu juga. Kalau malamnya kan saya bikin konten sama anak-anak gitu, jadi kan waktunya cuma sedikit. Dadah dulu. Dadah, assalamualaikum sedulur Batiniah. Udah sama bunda sana. Sama bunda sana ada. Iya sana ada. Jadi saya mohon maaf lah karena kan banyak yang chat sama saya itu bukan nggak saya balas sih, cuman balasnya itu telat, sampai ada yang bilang saya sombong. Itu belum saya buka, cuman ada pesan sekilasnya itu kata-kata sombong, saya sombong karena nggak dibalas katanya. Jadi saya juga gimana ya, karena yang harus saya balas tuh banyak. Ada juga yang maksa nelpon saya blokir. Karena kalau bahasnya itu di telepon malah tambah lama saya untuk balasin dari sedulur Batiniah yang lain. Jadi untuk bahas di telepon itu juga nggak bisa lah, saya maaf, di chat aja. Jadi untuk kali ini kita bahas kodam ya, Ntar rokoknya mati. Sana sama bunda sana. Bulan ya. Kita ngopi dulu Lur, biar nggak sepanang. Mantap, bismillahirrahmanirrahim. Sama bunda sana nak. Oli. Jadi untuk masalah kodam nih Lur, karena banyak yang yang masih bingung cara dapetinnya, cara aktifinnya, dan penjelasan lainnya masalah kodam. Jadi gini Lur, kalau menurut saya sih untuk sekarang saat ini kodam itu nggak terlalu penting. Marah nak. Jadi kodam itu nggak terlalu penting. Jadi untuk awal sih, untuk yang awam atau masih baru belajar spiritual, wajar lah kalau yang diincar itu kodam. Tapi kalau untuk sekitar setahunan lebih belajar ilmu spiritual, itu sudah merasa kalau kodam itu tidak terlalu penting, karena kodam ini akan kalah dengan kekuatan rohani. Jadi nggak apa-apa lah, karena saya juga jujur pas baru pertama kali belajar yang diincar juga kodam juga. Jadi saya maklumin lah karena saya dulu juga gitu. Jadi gini Lur, biar sedulur nggak rumit mempelajari tentang kodam. Jadi kodam ini nggak usah dicari Lur. Jadi kalau sedulur sering wirid, sering zikir, itu nanti malah sedulur yang dicari sama kodamnya.
Jadi sedulur nggak perlu cari kodam, nggak perlu ngamalin tentang amalan untuk menghadirkan kodam, nggak perlu memaharkan kodam. Jadi misal gini lur, sedulur itu mempelajari misal ilmu pengobatan atau ilmu apa ya, ilmu lain lah, intinya bukan amalan untuk menghadirkan kodam. Jadi ketika sedulur mengamalkan itu diistiqomahkan, nah saat itu nanti apa ya, energi dari sedulur itu semakin besar, dan kalau itu ilmunya sedulur gunakan dengan baik, maka itu energinya sedulur nanti akan seperti cahaya putih yang sangat indah. Nah di situ ketika sedulur jalan kemanapun, kita kan di sini kan berdampingan nih sama makhluk gaib. Nah jadi saat sedulur jalan dimanapun, kalau energinya sedulur itu sudah bagus, nah nanti ini pasti ada, aduh pelan nak, nanti ini ada makhluk gaib yang tertarik, entah itu siluman harimau, siluman serigala atau yang lainnya. Karena untuk kodam ini kan lur, karena untuk kodam ini kan lur, untuk pertama kodam sebelum menjadi kodam itu masih bisa dibilang jin atau siluman. Nah siluman atau jin ini akan disebut kodam jika sudah mendampingi manusia atau membantu manusia seperti itu. Jadi gini loh, ya enggak muter-muter ya. Jadi gini loh, kodam itu ada yang dari golongan jin dan dari golongan siluman. Juga ada yang berkeyakinan ada yang dari golongan malaikat. Nah, gitu aja. Terus ketika jin atau siluman ini mendampingi manusia, nah itu baru bisa dibilang kodam. Karena untuk kata-kata dari kodam ini diambil dari bahasa Arab, yaitu hadam. Nah misal gini nih, sedulur mau nemuin kiai atau ulama. Kiai atau ulama ini pasti memiliki hadam. Nah hadamnya ini bukan jin, jadi jangan salah paham lah. Hadam dari kiai sama ulama ini bukan jin. Ini kan arti dari hadam itu pembantu atau pembantu. Jadi untuk hadam dari kiai atau ulama itu ya manusia, seperti asisten gitulah yang membantu beliau gitu. Jadi kalau nanti sedulur mau ketemu atau mau suam sama ulama, kalau dibilang harus ketemu sama hadamnya dulu, jangan pikiran harus ketemu sama jinnya. Jadi hadam ini artinya pembantu atau kata-kata modern itu asisten lah. Jadi gitu. Nah, tapi kalau di dunia gaib, hadam itu ya disebut menjadi kodam. Ya sama, artinya itu membantu. Jadi jin atau siluman ini akan disebut kodam kalau sudah membantu manusia atau mengikuti manusia, itulah. Jadi nggak perlu ngamalin amalan memanggil kodam, nggak perlu maharin kodam, nggak perlu ribet-ribet mikirin kodam. Nah istimewanya kalau sedulur langsung diikuti sama kodam atau sama jin ini atau siluman, diikuti terus, ini yang ngikuti ini senang. Nah itu sedulur nggak perlu repot-repot, seperti nggak perlu nggak perlu ngaktifin kodamnya, nggak perlu penyelarasan, nggak perlu yang aneh-aneh lah. Intinya ini sedulur akan langsung dibantu tanpa sedulur meminta. Misal bisa mengobatin, bisa melihat makhluk gaib seperti itu. Jadi itu istimewanya. Beda dengan seperti kodam panggilan. Kalau kodam panggilan ini belum tentu yang datang itu mau. Maksudnya mau itu hadir sih, dipanggil tuh hadir, tapi belum tentu itu mau membantu sedulur. Karena gini lur, jangan salah paham dengan kodam. Karena kodam itu dipanggil kalau kodam itu merasa unsur gaib di tubuh sedulur itu bagus atau mapan, nanti makhluk gaib yang hadir itu akan mencari rumah atau menjadi tempat di tubuh sedulur yang cocok, entah di paru-paru, di jantung, di kepala, di pembuluh darah, di tangan, terserah dimanapun. Intinya
dia akan mencari tempat semaunya dia. Nah, jadi repotnya gini, dia udah udah masuk ke tubuh, diajak selaras nggak mau, diaktifin nggak mau, terus dipanggil nggak datang, diperintah nggak mau. Itu repotnya kalau mempelajari ilmu kodam salah jalan, itu akibatnya nanti. Jadi jangan salah jalan kalau mempelajari ilmu kodam. Jadi kan kenapa saya anjurkan untuk sedulur semua itu untuk belajar dari dasar, karena banyak sedulur, Cak, cara manggil kodam gimana? Terus saya jawab, sampai belajar di dasar dulu. Kuncian badan, batinnya dikuatkan, terus mata batin baru kodam. Maksa untuk belajar kodamnya udah saya tinggal, nggak saya hiraukan lagi, karena saya juga kan kasihan ya sama sedulur kalau belajarnya langsung loncat. Karena untuk sekolah aja itu harus dari TK, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ya ada sih yang dari kelas 1 tanpa TK, kelas 1, tapi kan pasti dari kelas 1 lah yang namanya belajar dari kelas 1, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Nggak ada kita masuk sekolah itu langsung kelas 4, nggak ada. Yang ada malah diusir. Maaf, keselak malah. Oh, ini kurang rokok berarti. Jadi kita sambil gurau aja ya lur, biar nggak sepaneng ya, untuk refreshing juga ya. Jadi sedulur lakuin ini kalau sedulur ingin memiliki kodam yang benar-benar mantap. Jadi nggak perlu panggil kodam, nggak perlu maharin kodam. Jadi misal gini lur, sedulur itu kan belajar dari awal nih. Ikutilah saran dari saya, kuncian badan dulu yang 3113 itu kan gak usah diamalin, intinya dibaca langsung aktif kuncian badannya. Nah terus kuatkan batin sedulur. Nah ini nih yang bisa sedulur gunakan seterusnya. Amalan penguat pada batin itu sedulur amalkan saja, istiqomahkan, karena itu ada kodamnya juga. Karena setiap amalan itu ada kodamnya, jadi sedulur nggak usah repot-repot mikirin kodam, itu ada kodamnya juga itu. Tapi ya nggak saya bocorin kodamnya lah, biar sedulur nggak berpikiran ke kodam. Jadi sedulur amalkan aja, amalkan tanpa tanpa tujuan yang aneh-aneh. Intinya ya sedulur itu wirid karena Allah Ta'ala, itu aja lah. Itu saran saya kalau sedulur ingin mendarah daging dengan ilmu spiritual. Jadi ilmu gak ada ilmu buruk, gak ada ilmu jelek. Maksudnya gak ada ilmu buruk, ilmu jelek. Gak ada ilmu buruk, gak ada ilmu baik. Jadi semua itu tergantung penggunanya. Meskipun kita belajar ilmu yang bisa dibilang baik, tapi kalau kita gunakan dengan salah atau kita salah gunakan, ya itu bisa jadi buruk. Jadi tergantung kita aja, tergantung gunain aja. Karena banyak yang bilang, ngapain belajar kayak gitu, musyrik, syirik, bapak kau. Emosi. Jadi gini lur, sedulur amalkan aja itu amalan penguat bedah batin. Terus gak usah sedulur mikir amalan-amalan yang lain, karena itu akan malah membuat sedulur bingung. Ini saya harus ngamalin yang mana, saya harus mulai dari yang mana, itu akan bingung. Jadi kalau sedulur ngamalin itu diistiqomahkan setiap malam, itu energi sedulur akan makin besar dan energinya akan mulai bagus. Nah kalau untuk di amalan penguat bedah batin itu kan dari ayat 1 sampai ayat 5 tuh, ayat 6. Nah ayat 5-nya itu bisa digunakan untuk membuka mata batin. Nah jadi ketika sedulur misalnya sedulur ngamalinnya tengah malam atau habis isya lah, minimal lah habis isya, amalin selesai. Setelah itu baca tuh ayat 5-nya, baca 13 kali, terus meditasi sekalian buka mata batin, malah mantap itu. Jadi biar sekaligus. Nah ketika ngamalin penguat bedah batin langsung sekaligus membuka mata batin. Nah nanti ketika sedulur
dihampiri sama kodam atau sama makhluk gaib itu sedulur tahu. Karena ini saya bocorin ya. Karena kalau sedulur ngamalin itu amalan penguat udah batin itu nanti akan banyak yang hadir. Jadi ini jangan takut. Itu akan banyak makhluk gaib yang hadir. Nah, ketika makhluk gaibnya hadir dan pasti ada salah satu lah yang suka sama sedulur. Nah, jadi kalau itu sudah suka sama sedulur, pasti akan ngikutin sedulur kemana aja. Intinya kalau dia suka itu nggak bakal ganggu. Kecuali kalau diikuti makhluk gaib yang marah atau nggak suka diikuti, itu akan selalu ganggu. Jadi nggak usah mikirin kodam untuk kali ini ya. Tapi kalau untuk yang udah terlanjur belajar kodam dan iya sih, untuk seluruh batiniah ini jujur saya sudah banyak yang berhasil dapetin kodam meskipun nggak dari dasar. Tapi itu saya lihat itu mereka memiliki bakat spiritual. Jadi kalau yang sudah punya kodam tapi itu belum bisa diselaraskan. Kenapa? Karena nggak tahu diselaraskan gimana. Ada dua cara untuk menyelaraskannya. Cara yang pertama, sedulur pergi ke ahli spiritual itu dimasukin kodam sedulur ke badannya sedulur, nanti itu akan diselaraskan sama seseorang yang ahli spiritual itu. Dan cara yang kedua ini cara yang lebih aman lah, itu pakai amalan. Ya tenang lah, nggak bakal masuk, nggak bakal kesurupan sedulur, nggak bakal kesurupan kodamnya, nggak bakal. Intinya kalau sedulur ngamalin itu, sedulur akan selaras atau mendarah daging dengan kodamnya. Dan bukan cuma kodam sih, itu akan seperti ilmu-ilmu yang sedulur pelajari atau amalan-amalan yang sedulur pelajari itu akan mendarah daging atau selaras dengan sedulur atau semakin bagus keilmuannya. Jadi untuk amalannya besok lah saya upload. Ini kan saya upload di channel Batiniah. Dan besok untuk amalan agar selaras dengan kodam itu akan saya upload di channel Cak Gondrong. Iya, di channel Cak Gondrong, karena saya nggak ada konten untuk channel Cak Gondrong ini. Jadi saya upload di sana lah. Karena untuk saya ingin penelusuran ini hujan-hujan terus. Jadi mungkin seperti itu saja untuk saran saya untuk masalah kodam. Mungkin itu aja. Dan kita akan bahas terus masalah kodam ya, karena sedulur batinnya ini berambisi banget sama kodam. Nggak apa-apa, akan kita bahas. Jadi dukung terus channel Batiniah dan channel Cak Gondrong. Mantap, karena itu akan semakin ilmu yang sedulur terima itu akan semakin barokah. Mantap. Baik, terima kasih untuk yang sudah menonton dan terima kasih untuk yang selalu mendukung Cak Gondrong ya. Dan satu lagi, channel STC Misteri. Mantap, karena itu subbreaker dari Batiniah juga bikin konten. Mantap lah. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.